Sip, mantap. Kumaha sehat, Kang? Alhamdulillah, sehat. Kemarin nyampe jam berapa, Jam 7:30 lah. Setengah 8 malam. Heeh. Itu tuh Wus tuh ada jadwalnya. Wus tuh jadwal hampir di setiap jam ada sih, Kang. Oh, sejam sekali ada gitu ya. Heeh. Kemarin nggak ketinggalan jam 5, Ketinggalan, jadi jam lima tiga lebih ya. puluh. Heeh. Lebih. Wah. Keren ya teman-teman ya, kemarin Abu ada di Soreang ya teman-teman yang hadir yang bisa bertemu sama Abu, alhamdulillah tuh ya udah bisa bertemu ya. Oke, terima kasih terima kasih untuk waktunya ya kemarin dan sekarang juga di pagi hari ini. Terima kasih untuk waktunya Abu ya. Kita kembali lagi udah hampir 2 minggu ya, 2 mingguan ya nggak live ya. Iya, dua dua minggu nih. minggu nggak live. Alhamdulillah nih rest area bisa kembali lagi teman-teman ya menemani kita semuanya atau kita bertatap lagi, kita bertemu lagi ya di rest area 89 ini walaupun secara online. Terima kasih atas kehadirannya Abu dan teman-teman semuanya yang udah nyempetin waktu. Terima kasih ya. Silakan Oke, teman-teman, selamat pagi. Welcome back to rest area. Yes, seperti yang sudah kita umumkan ya, kita libur agak panjang karena ya kemarin berkegiatan gitu, dan selama libur kan mudah-mudahan juga bukan kita nggak belajar gitu ya, Kang. Justru selama libur itu kita mengaplikasikan apa yang kita pelajari gitu kira-kira kan. Kalau kita belajar terus lupa aplikasi. Nah, libur saya rasa saatnya untuk mengaplikasi dan seperti biasa kita balik lagi untuk belajar bersama, kita balik lagi untuk seru-seruan di rest area, tempat di mana kita istirahat sejenak untuk melepaskan dari stres, depresi, khawatir, cemas, dan kita di sini berbagi good vibes yang senantiasa membawa pagi kita lebih bisa punya energi yang lebih baik, dan yang paling penting kita tetap antusias, Kang. Jadi selalu saya ulang-ulang gini, Kang, lelah sesaat it's okay gitu ya, capek dulu, diem dulu oke lah, tapi ya semoga kita tetap punya kekuatan, ya jangan sampai menyerah. Itu sih, Kang, itu yang paling Wah, penting. itu bener ya teman-teman ya. Itu poinnya, Kang. Begitupun dengan belajar ya, ayah. Kalau menurut saya belajar itu hampir seperti gosok gigi, Kalau satu Hmm, saat aja kita gak gosok gigi, gak enak betul, kan? betul, betul. Seperti itu pun belajar ya teman-teman. Kita terus ingetin diri kita. Kayak saya aja ya, kan saya tuh gak mau sadar. Tapi udah 1 tahun ini saya ada di rest area ya. Tapi yang menarik tentang gosok gigi satu, Kang. Betul, Kalau orang lama nggak gosok gigi, dirinya kalau orang lama nih, betul. dirinya sendiri nggak akan ngerasa bau, Kang. Tapi Bener, orang lain yang akan gini, Kang. bener, bener. Itu bener sekali ya teman-teman ya. Eh, Saya tuh belajar itu sebetulnya dari kegiatan saya sehari-hari ya. Kenapa ya, kita harus mandi? Kenapa harus bersihan sesuatu? Kenapa kita harus maaf ya buang air besar? Itu buat saya semuanya itu pelajaran buat diri saya sendiri ya. Kayak ah, membersihkan diri otomatis ya kita harus selalu diri ini dirawat gitu ya. Ya luar dalamnya ya terutama ya itu yang pertama. Kita harus membuang sesuatu dalam diri kita ya termasuk BAB ya maaf ya itu mungkin harus mengeluarkan sesuatu dalam diri kita. Itu setiap hari menurut saya kita tuh diajarkan dengan kegiatan kita sendiri sih sebetulnya betul. gitu. Bersih-bersih, Bersih semuanya harus bersih. ya intinya gini, Kang. Apa pembelajaran yang paling esensi dari semua apa yang Kang Anjrit bilang, bahwa ya kita belajar melepaskan, Kang. Betul, belajar melepaskan ya teman-teman. Ujungnya tuh melepaskan ya, toh juga rambut akan habis ya, gigi habis Betul. lah, semua kulit juga akan nggak bisa ngelawan gravitasi ya, mau nggak mau Betul. gitu, dan seterusnya gitu. Jadi memang pada akhirnya ya bagaimana kita, apakah mau dengan sukarela melepaskan atau mau dengan terpaksa melepaskan, itu sih, Kang. Wah, itu ya. Ujungnya akan ada ke situ gitu. Oke Itu Kang. ya, thank you banget tuh ya pembukaannya keren ya. Asik, seru, Kang. Gitu. Saya Nah, males mandi, gak apa-apa ya. Yang penting jangan males ngegip Anda ya. malas mandi nggak apa-apa, yang penting dia pelancar. Cuman udah setahun tuh belum ada singa lah, itu aja ya, Kang ya, gitu Oh tuh ya. iya, iya bener. Permasalahan kita ya. Ini ya, aduh singa dong ya. Dua aja ya. Dua aja sehari. Gimana ini kita lanjut. Ada sesuatu yang mau disampaikan atau? Ya balik, Kang. Sebelum nanti naik ya, bentar aja. Jadi satu hikmah besar, nanti kita bisa cerita panjang sih, Kang, tentang si perjalanan umroh saya yang kemarin gitu. Cuman intinya ya buat saya sekarang gitu, ngelihat perjalanan itu tuh bukan masalah apa ya, bukan hanya ritualnya gitu ya, bukan hanya kegiatannya, tetapi
menjauhkan sesaat dari keseharian yang membuat banyak pelajaran untuk kita bertumbuh baru gitu loh Kang. Oke, oke. Jadi buat saya tuh kayak kayak hening sesaat, retret lah Kang. Kayak Oke. kayak kayak apa ya? Kayak kayak ya tiap hari saya ngelihat macetnya Jakarta gitu ya. Tiap hari saya jadwal di sekitaran Jakarta juga apa dan lain-lain gitu ya. Dan kemarin tuh diliburin 9-10 hari tuh kayak yang refreshment gitu Kang. Oke. Saya menjauh dulu ketemu banyak orang dan lucu gitu malah banyak ketemu yang susah. Di sini susah banget ketemu, di sana pada ketemu gitu. Oke, oke. Dan akhirnya sesaat kita menjeda dari rutinitas itu kita lagi menjeda dari kebiasaan lama dan kita lagi menjeda dari autopilot namanya Kang. Betul, betul. Jadi saya menemukan rutinitas baru, apa yang harus dikerjain baru, ketemu orang baru, kenalan sama orang baru, melakukan hal-hal yang baru. Nah, itu yang membuat kemarin gitu ya, yang membuat kemarin perjalanan itu jadi lebih ngerti dan wah banyak sih Kang, nanti kita bisa cerita detail by detailnya gitu ya tentang perjalanan kemarin. Tapi intinya adalah teman-teman menjauh sesaat dari kesibukan harian tuh penting sih. Jadi kalau 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 kenapa sih ada hari yang disebut holiday, Kang? Hmm. Holy itu suci, day itu kan hari ya, hari suci gitu. Jadi memang libur itu artinya untuk apa? Untuk melepaskan dari kegiatan yang rutinitas gitu. Betul, betul. Karena rutinitas itu membunuh sih, Kang, dalam tanda petik. Benar, benar ya. Ya, kita kalau kita udah rutin, Kang, ya dengan kerutinan kita, apa yang kita lakukan tuh udah autoplay aja, Kang. Kita Benar, nggak pernah mempelajari hal baru loh, benar, benar. gitu. Makanya kenapa sesuatu yang baru itu penting untuk kita, ada dua sih. Hal baru ini akan datang dengan memaksa kita atau kita mentirakatkan diri untuk mencoba hal yang baru. Itu pilihan aja sih sebenarnya gitu. Oke, oke, oke. Gitu Kang. Nah jadi kalau kemarin ya menarik gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa diperjalankan awal tahun ini disuruh umroh gitu. Padahal ya nggak ada dalam plan besar sih sebenarnya gitu Benar, Kang. Jadi benar, memang benar. tiba-tiba nggak tiba-tiba juga sih. Tapi maksudnya Kang umroh ya gini 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 gini. Wah itu tuh prosesnya cepet lah gitu Kang. Iya. Dan ternyata banyak banget pelajaran yang nanti part by part atau bagian demi bagian nanti kita akan kupas pelan-pelan gitu. Tapi Wah, intinya adalah di tengah-tengah kesibukan apapun. Jadi gini Kang, kalau kita ngelihat dari struktur religion ya, istirahat dalam harian kalau dalam tradisi Islam yang 5 kali Kang. oke. Itu tuh istirahat harian loh. Betul ya, Jadi betul. ngejeda sebentar, tapi harian gitu. Buat laki-lakinya istirahat harian plus mingguan seminggu sekali Jumatan, Benar, benar, benar. jeda lagi. Jeda lagi ya. Tahunannya ya mau itu Idul Fitri kek, mau itu Ramadan Kang, Oke. jeda lagi gitu. Nah ini umroh dan seterusnya jeda. Jadi intinya adalah untuk melepaskan kita dari kebiasaan lama sih gitu. Nah jadi, Tapi saya hmm, salut yang tiap hari jeda banyak, hmm, Tiap hari itu dia jeda gitu. ya. Pengangguran, gak ada kegiatan jeda aja. Nah kalau itu terlalu banyak jeda nggak ngapa-ngapain Kang. Itu jeda. Dan ternyata jeda kelamaan dan nggak ngapa-ngapain kelamaan juga stres Kang. Singa tuh, Nah, Ada singa abu gila. Ya, oi. Wah, mantap ini ya rest area ya 2025 nih ya Januari. Wah, aduh makasih banyak ya, ini luar ini biasa. thank you banget buat Kak Serena Gemes ya teman-teman ya. Itu belinya tuh hampir 6 juta. Aduh. Ya. Kang nanti coba dicari informasinya nanti kita kirim kue Kang ya ke Kak Selena ya. Iya. Tolong ya Kak Serena Gemes ini gak bisa dihubungin banget. Ini keren banget orangnya. Jadi memberi tanpa ini tuh itu Iya, lihat lu. di ininya aja di ininya aja gak ada di di harian penonton aja gak ada nggak kelihatan gitu kan biasanya yang paling tinggi tuh yang paling banyak ngegip ini mah enggak gitu dia mah nggak kelihatan. Wah keren banget ya, thank you banget ya Kak Salma. Makasih banyak, makasih banyak. Aduh jadi nggak enak. Gimana ya? Enak ya, ya saya emang gak enak gak dapet saya soalnya. Ya, nanti saya kirim habis ini Kang. Ya Kak Selena pokoknya terima kasih dimanapun berada, thank you, Thank you terima banget kasih. ya Kalau Kak boleh, Selena Gemes ya. ya kalau boleh nanti kita ngopi-ngopi gitu. Boleh, Makasih boleh, banyak. boleh, boleh, boleh. Gitu Kang, Oke, jadi oke, ya itu ya tadi ya jeda itu bener ya tiap hari itu kita sebetulnya jeda ya, A, ya. Jeda dari sholat, dari Jumatan ya bener yang kata Abu tadi.
Justru saya itu juga sama banyak sekali yang ngajak saya umroh, ngajak sekali yang ngajak saya untuk ya pergi ke tanah suci. Nggak tahu kenapa ya kalau saya ini pribadi ya. Bahkan karena saya tuh udah tidak peduli apa kata orang ya, kamu uang udah ada kenapa belum pergi? Kamu kenapa oh kamu mungkin belum dipanggil kan gitu ya, kamu belum dipanggil tuh sama sama pencipta segala macam lah banyak. Tapi Mm-mm. kalau pribadi saya sih saya justru punya pendirian sendiri. Saya tuh pengen gimana caranya ya ibadah ke sana tuh pengaplikasian di sana bisa saya terapkan di sini gitu. Betul, Keseharian saya tiap hari. Jadi saya gak mau ibadah umroh tuh hanya jadi ibadah tahunan atau bulanan atau itu saja gak mau gitu. Tapi saya pengen aplikasi di sana tuh apa sih? Terus saya bisa juga menerapkan saya nanti di sini gitu. Saya tuh betul pengennya Kang. gitu gitu, ah. Itu Jadi keren, bener. jujur, saya uang ada ya, maaf ya. Maaf ya. Tapi saya masih malas gak tahu kenapa ya. Karena saya itu, saya ingin mempelajari dulu apa saja sih yang dilakukan di sana. Bisa nggak sih saya menerapkannya nanti di sini gitu. Jangan Hmm, sampai nanti saya udah ke haji nanti kan di sini malah saya apa nggak jelas hidupnya kayak gini aja buat apa gitu. Saya tuh pengennya seperti itu sih, sebetulnya itu yang dari dalam hati saya gitu, gitu. betul Kang. Karena mau nggak mau ya kita juga nggak bisa menegasikan ya nggak bisa apapun ya itu juga urusannya uang sih Kang. Betul, oke, Iya, betul, itu juga perlu uang yang banyak gitu kan, betul, dan itu juga urusannya ya mau nggak mau ekonomi sih gitu. benar, benar. Jadi kalau ya ya ini agak susah ya kita cerita di publik sih, tapi kita bisa dalemin gitu. Tapi gini intinya gini Kang, mau nggak mau suka nggak suka kalau kita bicara tentang dampak dari ini semua, nomor satu buat saya itu menghening. Yang Oke, kedua, apa apa sih oke-nya memutar roda ekonomi Kang, mau nggak mau Kang? benar, Wah, benar. itu luar biasa kalau kita mau Wah, luar ngelihat itu biasa. dalam konteks ekonomi gitu ya dan ya Let's balik say, lagi. Hmm. let's say aja. Let's say satu orang 30 juta aja kecilnya. Iya, Let's say gitu kan tuh. coba gimana? Dan Coba. yang pernah saya cerita waktu di live di sana Kang bahwa kekuatan nanti kita bahas ya, kekuatan interrealitas subjektif tuh luar biasa gitu Kang. Datang, bayar mahal dengan sukarela dan mau gitu Kang, dengan sukarela dengan bayar mahal kan itu luar biasa gitu. Benar, Nah, benar. benar kata Kang Anjrit kalau itu dilakukan hanya dalam bentuk kita apa ya, ikut-ikutan lah, hanya dogma lah, hanya apa ya bagus-bagus aja sih. Tapi long term effect kalau kita ngomongin mabrur, mabrur itu kan bukan terletak waktu kita pergi gitu Kang. Apa dampak kepergian kita ke sana yang bisa kita lakukan untuk kemakmuran dari keseluruhan yang ada di sekitar kita itu sih Kang sebenarnya Kang. Itu tadi, justru itu yang pengen saya bisa nggak setelah dari sana tuh saya aplikasikan di sini gitu. Ibadah yang di sana tuh apa gitu. Makanya saya Mm-mm. perlu belajar dulu gitu, gitu, Ya, sip Kang. Nanti kita kupas pelan-pelan karena ya balik lagi ya, bahasan ini akan jadi bahasan yang bisa super detail banget gitu. Cuman kan Benar, balik lagi ya kita juga penting untuk bijaksana membahas ini dalam perspektif atau dalam level apa gitu. Itu sih Kang. benar, 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 benar. Serulah Wah, Kang, pokoknya Kang. kita bahas itu, karena di 2025 ini saya suruh diterus apa banyak sekali yang nyuruh saya terus ke Mekah, ke Mekah, ke Mekah gitu, Saya pengen belajar dulu, tapi Hmm. nanti saya insaf lagi di sini. Males saya, euy. Jangan Kang. Kalau Kang Anjrit insaf dunia udahan kayaknya ya. Bener, gak seru. Soalnya teman-teman kalau saya tuh pengen punya sesuatu tapi saya praktekin. Itu saya ya teman-teman ya. Saya gak mau punya banyak hal yang saya ketahui tapi saya gak praktekin untuk apa gitu. Ya takutnya nanti saya udah kesana saya praktekin di sini saya malah jadi diem. Betul. Dikit-dikit. Alhamdulillah. Makanya kemarin saya nanya gini Kang. Kan begitu live di sana tuh banyak banget yang ngomong gini. Doain dong kita mau ke sana, doain. Nah, terus saya nanya, Oke. kenapa pengen ke sini tuh? Kenapa pengen didoain pengen ke sini? Benar, Rata-rata apa aja, Pak Kang? Nggak ada jawaban, Kang. benar, benar, Diem gitu. benar. Udah aja. Oh, Iya ya, ngapain gitu. coba? Ya kan kalau misalnya hanya untuk melakukan tawaf, ya oke lah ya. Tapi kalau sekarang kita bicara esensinya, ya itu kan jangan-jangan karena semua orang melakukan, ya pengen melakukan juga gitu. Ya itu kan hanya ikut-ikutan gitu. Tetapi kan balik lagi sih,
yang paling terpenting adalah kita memang beneran paham perjalanan ke sana tuh ngapain gitu Kang. Itu sih yang paling penting. Itu banget justru itu yang pengen saya ketahui ya. Tuh ya, nanti kita belajar dulu sebelum umroh ya. Maaf ya, saya gak mau buang-buang uang. Makanya perjalanan kemarin yang 16 orang kita tuh manasiknya lebih lama Kang. Kan biasanya rata-rata manasik sekali udah gitu ya. Cuman kemarin tuh memang kita bikin rangkaian lah ya, rangkaiannya lebih lama, panjang, jadi lebih banyak pengertian dan pemahaman yang lebih esensi gitu. Itu sih Benar, Kang. benar. Karena kenapa sih saya bener-bener ini soal ini karena memang, aduh, saya disuruh banget itu sama ibu lagi ya. Saya tuh pengen tahu dulu gitu. Karena gimana ya, kan saya di sekitar di samping rumah semuanya juga udah pada haji, tapi ya gitu aja, pelit segala macam. Iya. Efek gitu udah haji tuh Anda masih pelit apa Anda? Gak mau gitu. Gak mau kayak gitu. Oke, siap Nanti kita bahas ayah. Kita bahas part by part ya Kang ya. Step Ya, by step gitu. Jadi juga buat pembelajaran kita semua bareng gitu kan. Karena wah seru sih Kang. Memang itu kalau kalau itu hanya dilakukan hanya dalam ritual gitu. Ya balik lagi sih memang ngeluarin uang pasti gitu. Tapi sayang gitu Kang. Kesana cuman hanya untuk muter-muter, lari-lari gitu ya, benar. lempar-lempar, terus kemah-kemah, apa cuman ke wukuf apa dan tapi terus pulang dapat apa? Dapat badan yang capek tapi tidak mendapatkan esensi kan sayang gitu Kang. Itu sih. Sayang banget Sayang banget Tapi saya salut ya di TikTok tuh ada dari Kalimantan kalau nggak salah menuju Mekah itu perjalanan udah 40 hari. Wah, keren itu Itu yang apa sih? Yang duaan ya, yang berdua ya? Wah, itu jalan kaki menuju Mekah keren itu ya. Keren, keren. Ya dari segi itunya keren, tapi dari segi bisnisnya saya lebih tahu ya, lebih keren. Tahu. Nggak apa-apa, saya pause aja ya. Thank you, Bu Mayang. Ya, thank you. Bu Mayang makasih. Ini Bu Mayang di BSD juga Kang. Oh, di BSD ya? Wah, keren tuh di Iya. BSD. Kita angkat-angkat Yuk kita angkat-angkat dulu. Kangen juga nih sama teman-teman yang udah lama nggak naik. Makasih ya. Kak Selena Gemas, makasih Bu. Semuanya deh, makasih pokoknya. Aduh, tadi tuh padahal ceplas-ceplos singa beneran keluar singa lagi. Aduh, Thank you ya. makasih banyak, makasih banyak. Bu, dibuka kameranya Assalamualaikum. 2025 tolong ya. Ya, ya bentar. Dibuka ya. Kalau nggak mau buka kamera, berarti Anda butuh validasi yang validasi yang keren gitu ya. Karena aduh saya malu gini gitu, jangan ya. Nggak seplop gitu ya. Bener. Kok nggak bisa ya Kang Anjrit? Nah, Halo, pagi. pagi. Ibu siapa ini di mana? Dengan Ibu Kristatin di Jember, tapi sekarang lagi kerja di luar negeri. Oh, Oh, Ibu Tanti ya. Di Taiwan kah? Di Hong Kong? Di Iya. mana? Di Singapura. Oh, Singapura. Oke. Ya, gimana gimana? ini sih apa? Yang kemarin aku naik, yang kedua kali yang habis itu ke Bennett itu loh, Kang Anjrit. Yang ke Beneja kita ya. Iya, Ya, Ibu hati-hati jangan terlalu seronok lagi ya. Waktu itu ke Bennett gara-gara apa? Oh iya 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 iya. Yang Oke. seksual itu Kenapa ya? Ya udahlah. bukan. apa tuh? Bukan yang masalah rumah tangga yang Bang Anjrit. Kenapa nggak tit itu aja Oke, gitu. oke, betul, betul. Oke, silakan, silakan. Silakan. Maaf Silakan. ya Kang Anjrit, Kang Abu udah kena Bennett juga. Nggak apa-apa. Silakan. Gara-gara ke Bennett kan Kang Aja jadi haji ya. Kalau nggak haji dia. Betul ya. Iya. Cara cepat jadi haji itu. Gimana gimana Mak? Silakan Bu Kristanti gimana? Iya, ini sih Kang masalah apa? Masalah rumah tangga yang kemarin itu kan aku hampir cerai masalah Oke. rumah tangga karena aku selalu hadirkan orang ketiga gitu ya. Oke. Habis itu dari masalah kemarin yang terakhir itu, yang itu akhirnya aku sadar itu dari masalah kemarin. Yang masalah kemarin itu
Karena aku terlalu ambisi mendapatkan sesuatu yang aku inginkan gitu loh Kang Abu. Hmm. Dari yang aku inginkan yang dari orang ketiga itu gitu loh. Oke. Ya, habis itu aku udah keluar uang banyak, udah gini untuk mendapatkan itu gitu loh. Akhirnya aku capek sendiri kayak gitu. Oh, ternyata kayak gini ya. Habis itu dia ninggalin aku. Padahal aku udah punya suami gitu loh. Kenapa aku kayak gitu? Jadinya aku tuh sadar gitu. Oh, ternyata kayak gini ya kalau udah sakit hati rasanya itu kayak gini. Apalagi suamiku yang aku gituin dari dulu gitu loh. Dia udah sabar ngadepin aku kayak gini gitu loh, Kang Abu. Kayaknya aku deh yang salah gitu. Makanya aku mau benerin diri, mau kayak gimana ya. Dari masalah kemarin akhirnya aku sadar itu. Sadar dari apa? Kesalahanku yang selama ini kayak gitu. Wah, Sampai keren. sekarang Hmm. Ibu Kristanti sampai keren dong. sekarang itu Ibu yang sampai selingkuh, ibu yang sekarang ngaku gitu, keren. ya Kang Anjrit, soalnya aku udah di fase udah nggak mau kayak gitu lagi, udah capek kayak gitu. Untungnya juga apa kayak gitu, Kang Benar. Anjrit kayak gitu. Dari aku stresnya kemarin masalah kemarin itu berantem sama suami, habis itu kita mau cerai sampai sidang kedua baru itu aku cabut. Aku pikir-pikir lagi, aku lihat tuh viti-vitinya Kang Abu, Kang Anjrit. Aku jadi sadar kayak gini. Nanti kalau aku cerai, dia nggak terima aku kayak suamiku terima aku kayak gitu. Ya. Sadarnya aku sih kayak gitu gitu loh Kang Abu. Tapi sekarang karena aku udah sadar ya, karena aku udah nggak mau apa ya menarik orang-orang yang kayak gitu yang mau cuma main-main aja udah nggak mau menarik kayak gitu Kang Abu. Aku udah sadar kayak gini ya sekarang. Tapi aku selalu mengingat masalah suamiku, masalah kalau dia sih masalahnya cuma keras ke aku. Dia itu didikannya itu kayak gimana ya Kang Abu ya? Silent treatment gitu loh. Dia Ya. cuekin aku, makanya aku hadirkan orang ketiga terus di rumah tangga aku kayak gitu Kang Abu. Oke. Nah, saya sih thank you ya. Kita tepuk tangan dulu dong buat Mbak Kristanti karena ini sesuatu hal yang saya rasa luar biasa ya. Karena tahapan satu sudah dilampaui gitu. Karena nomor satu tuh memang penting dulu untuk apa? Untuk mengakui sih, gitu. Nah, habis mengakui itu kita penting untuk hold sejenak dan untuk melampaui gitu. Nah, intinya sekarang gini, Mbak. Kalau kita tahu bahwa sesuatu itu terjadi diulang-ulang, itu adalah sesuatu yang kita lakukan dengan hal yang mengundangnya yang sama gitu. Gini, Iya, iya, aku iya sadarnya kan? kayak gitu Kang Abu ya. Iya kan? Nah, sekarang coba Iya. coba lepasin dulu deh. Lepasin dulu itu suami lah A, B, C, lepasin. Mbak Kristanti punya waktu dulu untuk ini kayaknya harus nanam ulang deh gitu. Saya Iya. harus nanam benih yang baru supaya saya menghasilkan juga buah yang baru gitu. Jadi kalau tadi Iya, masih iya. ada suami sih inilah, ini sih inilah, ini sih inilah. Nah itu kan berarti masih pakai pola lama gitu intinya. Iya. Betul nggak? Mm. Nah, Mbak Kristanti penting untuk nyebrang dari diri yang lama menuju kepada new self atau diri yang baru gitu. Dengan semua pembelajaran ini gitu. Kenapa? Karena dengan kebiasaan lama, dengan pemikiran lama, dengan habits ya yang lama, itu pasti ya baru beberapa minggu gini nanti balik lagi. Karena itu tuh pasti akan menjadi magnet untuk kita kembali dengan perilaku-perilaku yang sama gitu. Iya, Itu iya. sih poin pentingnya. Nah, jadi nonton Letting Go nggak? Eh, nonton sih sampai masih ketiga deh kayaknya. Oke, skip aja langsung itu ke 4 episode terakhir. Coba tonton 4 episode terakhir. Iya. Ya. Gini Cuk. sih Kak, Kang Abu Ah, aku mau nanya lagi gini ya. hmm, Kan sekarang aku udah bukan berubah yang kayak gimana sih, aku juga mau belajar kayak gitu ya Kang Abu ya. Aku udah memperbaiki diri, udah nggak mau main-main kayak gitu yang kemarin-kemarin udah cukup deh kayaknya. Pelajarannya kemarin itu udah membuat aku sadar kayak gitu Kang Abu. hmm. Udah di titik ini, udah sampai aku belajar meditasi, biar aku tuh tenang, biar nggak kepikiran yang kemarin-kemarin kayak gitu. Terus aku kayak sekarang itu ya, walaupun suami udah berubah, kenapa sih aku masih belum bisa terima dia ya Kang Abu? Hmm. Ya udah aku berubah demi kamu, kita sama-sama berubah. Tapi aku dalam hati tuh, walaupun aku udah berubah, udah males aja kayak gitu Kang Abu, udah.
udah maaf ya Kang Abu, udah kayak mati rasa kayak gitu, males aja kayak gitu ke suami tuh kayak Ya, gimana ya gini-gini maksudnya Mbak. Kang Abu? Kalau tadi ada statement aku berubah demi kamu apa dan lain-lain, ya kan berarti berubahnya sekarang belum terlalu ikhlas dong. Kenapa? Karena Bukan perubahannya masih ada suami-suami tujuan. saya. Iya, iya, Suami iya. saya, kalau aku sih udah kayak gitu. Ya, ya kan sekarang tadi yang saya bilang bahwa lepasin dulu deh yang di luar dirinya Mbak Kristanti gitu. Contoh nih ya, Iya. aku meditasi aku karena aku pengen bahagia, nggak akan dapat aja. Aku berubah karena aku pengen dia berubah, nggak akan dapat aja. Kenapa? Karena ada tujuan keluarnya gitu. Nah, sesaat ada tujuan keluarnya ini masih ada ekspektasi, itu biasanya nggak berlangsung lama tuh. Kenapa nggak berlangsung lama? Karena nunggu. Kok aku udah gini, dianya nggak gitu. Kok aku udah gini karena kok belum datang lagi gitu kira-kira. Nah, Iya. jadi saya rasa Mbak, balik lagi ya. Jadikanlah semua ini secara natural, dalam artian kalau Mbak Kristanti beneran ngerubah apa yang ditanam sekarang, dan itu perlu waktu memang. Ya Iya. sekarang kan nanam yang lama juga berapa lama sih gitu. Iya. Betul nggak? Nanam yang lama misalnya 10 tahun atau 5 tahun gitu. Terus sekarang pengen berubah dalam waktu 2 bulan, pengen berubah pesat dengan apa yang udah ditanam 5 tahun, ya nggak bisa lah. Sama kayak kita udah 40 tahun ngumpulin lemak gitu, terus pengen nge-gym 2 bulan, six pack nggak mungkin gitu. Karena kenapa? Ya itu tadi, prosesnya ada di situ. Nah, justru jadikanlah itu sebagai sebuah bahwa ini adalah konsekuensi aku yang aku mau memulai sesuatu yang baru gitu. Dan yang paling penting nih, jangan ada penyesalan terhadap apapun yang udah dilakukan kemarin. Gak usah pengen dilupain, gak usah pengen gimana-gimana dan seterusnya. Tapi justru diterima sebagai sebuah pembelajaran bahwa itu adalah chapter untuk aku datang ke saat ini, datang ke level ini, dan untuk aku naik ke kelas berikutnya gitu. Itu sih, Mbak. Gimana caranya biar nggak keinget dulu masa-masa lalu? Aku maunya itu hidup saat ini, biar nggak kepikiran terus itu gimana caranya Kang Abu Nah ya? itu, di 4 episode terakhir Letting Go tuh dibahas tentang itu. Gitu. Semakin mbaknya nggak mau, semakin dia akan hadir. Dan mbak harus ngerti bahwa Harus nggak bisa ngelepasin dan nggak bisa ngelupain tuh nggak bisa. Yang bisa adalah menerima lagi sesuatu tanpa emosi gitu. Karena itu udah jadi memori tuh. Jadi jangan sampai begitu nanti keikatan masa lalu, jangan diingat, jangan diingat. Semakin mbaknya menolak ingin dan menolak nggak mau ingat, semakin dia akan terus dalam tanda petik menjajah kita gitu. Gitu kira-kira. harusnya aku terima terima dulu ya Kang Abu ya. Semuanya penerimaannya total udah. Gitu. Gitu ya. Dan ini Iya, udah iya. jadi satu, intinya gini Mbak, balik lagi ya, saya selalu mengatakan bahwa tidak pernah ada keputusan yang salah dalam hidup. Karena setiap keputusan Iya. pada saat itu dan terjadi, itu yang memang menjadi sebuah perjalanan atau kurikulum kita dalam kehidupan gitu Mbak. Nah jadi, terima. Sekarang udah oke sih, kan udah diakui nih ya. Iya. Diakui, ditelaah, nanti pelan-pelan diterima, nanti dilampaui gitu. Itu aja poinnya. Dan Iya. saya yakin deh, Mbak ketika cerita ini aja ada sesuatu yang udah mulai lepas tuh. Beban-beban Iya. beratnya udah mulai ada yang lepas. Terasa nggak tuh? Mulai lepas Iya. lagi. Karena kenapa? Mengakui kejujuran yang sebenarnya ada di sini gitu. Itu yang paling penting. Gitu. Nah Iya. sekarang udah dilepasin. Nah dilatih nih. Apa yang kemarin udah ditanam, diganti apa ya, bibitnya, masukin bibit baru, dirawat bibit baru ini, dan setialah untuk menunggu sampai dia tumbuh yang baru. Jangan pengen cepet-cepet, nggak bisa masalahnya. Nah PR-nya ada di situ sih. Iya, Oke, iya, makasih, makasih. Ya, makasih Kang Abu. semangat ya. Kita kasih. Aku mau DM Kang Abu belum dibales juga. Aku mau konsultasi kayak gitu. Aku mau benerin semuanya yang pernah aku alami. Aku mau kayak gimana gitu loh Kang Abu biar aku dapat pencerahan gitu dari Kang Abu. Boleh nanti DM lagi, soalnya DM tuh banyak. Nanti abis ini aku langsung baca ya. Nanti aku kirim si link untuk nanti mungkin Mbak Kristanti bisa pelajari itu. Oke. Tapi dapat ya, maksud Makasih. saya ya. Dapat sih, dapat. Dapat ya, dapat ya. Nah Ya, sekarang kan dapatnya tuh ada di sini nih. ya, Nah dapat yang ada di sini tolong pindahin ke sini sekarang. Gimana cara mindahinnya? Kerjain. ya. Lakukan satu hal sederhana aja yang merubah kebiasaan lama kita. Nggak usah yang ribet-ribet banyak, nggak usah, satu aja.
yang menurut Mbak Krisnanti, saya mau ngerubah ini dari hal yang paling mudah. That's it. Sebentar, Kang Abu, majikan datang udah ya. Ya, oke ya. Thank you ya. Dadah. Kerja Anda ya. Wah, curhat, selingkuh lagi. Anda ya. Tapi keren ayah mengakui, aduh saya selingkuh mulu gitu ya. Gitu, mau kayak mau sampai kapan gitu. Tapi keren itu udah mengakui sampai sana ya. Daripada ini yang masih sembunyi-sembunyi, ini banyak. Soan Anda ya, arisan-arisan, padahal Anda ya ngecengin sana sini. Banyak nih yang suka arisan nih ya, ini yang suka arisan ya ujung-ujungnya tetap ya Anda ngobrolin cowok Anda ya. Iya, yang suka arisan tuh so-soan ya. Pak pergi dulu arisan, iya mah, padahal di sana ngobrolin cowok tuh. Ajang arisannya Kang. Iya, padahal udah tua. Udah tua gitu kan. Iya, reuni itu bener ya, reuni. Ih, gak ada si itu ketemu yang dulu. Tolong ya teman-teman ya, sadar diri ya Anda ya. Ya sok-sokan laku Anda ya. So-soan laku. Iya, apalagi di sosial media tuh ya. Ini wanita nih ya biasanya di DM sedikit tuh udah, aduh, Apalagi yang nge-DM-nya centang biru ya. betul, ya aku banyak yang DM gitu, aku banyak yang, enggak mas, enggak, nomor WA-nya berapa? Di sini aja di sosokan. Udah di sini aja, ujung-ujungnya kan ke WA juga Anda ya. Banyak nih ya. Selang angkat lagi ya. Aduh lucu ya. Wah ini apa nih? Kok Kang Anjrit tahu ya isi kepala mas? Karena Kang Anjrit emang IO-nya arisan kan. CEO saya ya. Tahu. Halo. Hello, hi, assalamualaikum. Oh my Hi, god. saya. Open your camera. Aduh, sebentar, sebentar. Okay, open your camera. Tak sangka, tak sangka It's okay. diterima. Sekejap, tengok diri dulu. Okay. Tengok your diri. Aduh. Oh my Mirror, God, I'm so mirror. nervous. I'm so Nah. nervous now. Oh my god. Oh. Sorry, tadi saya lagi tidur dengar ngobrolan bapak-bapak sama about habit lama ya. I mean, I do have habit lama yang sebenarnya sadar sih, tapi nggak sadar. Sorry. Can you tell your name to? Oh, tadi sudah bilang, nama saya Lina, Nurlina. Okay. From? Ya. From? Saya dari Aceh, saya orang Aceh, tinggal di Malaysia. Yeah, di Kuala okay. Lumpur. Okay, thank you. Ya. Please. Malaysianya di mana Mbak? Nggak ngomong Jakarta, ngomong ya orang Aceh. So anyway, go back to the habit ya. Ya. Habit lama saya itu adalah salah satu habit lama, tapi bukan selingkuh, namun sesuatu like I feel like I'm manipulative myself. I agree to something that macam saya benarkan sesuatu itu. Contoh macam ini, salah satu habit lama, happy hours. Katakanlah happy hours. So I said to myself, it's okay. Aku kan mau keluar ini cuma hanya mau satu gelas saja. I'm the universe self. I'm the self universe. I'm in control, And but then and I know the hukum sebab akibat. Esoknya saya tahu nggak bisa bangun pagi, my brain start frying and I cannot have my meeting and blah and so on and then dari satu habit, dari satu kejadian itu akan ada akibat yang seminggu yang membuat saya tidak bermanfaat begitu kan. Yeah. I tahu this is the problem. I know Karena but I don't- overdosis gitu ya. Yeah, I know, but I don't do that. And then habis tu bila sadar 3 hari saya nggak keluar, saya whatever I do to bagi nutrisi kepada diri saya dan bagi kesadaran kepada orang lain. Ngomong kesadaran, nauzubillah hebat banget. Dari A ke Z, I can explain manipulative, self manipulative and blah blah and so on, and blah blah. Tapi 3 days later, I do it again. So
is that any like a body hack or rumusan yang bisa hacking gitu, you know, like self hack iya. gitu. Me too ya, me too. Okay. Bagi So aku my first question is this. My first question, why you know but you don't do it? Why? That's why. That's why I also don't know. Tapi ada satu saya belum saya diagnosis with ADHD. Tapi itu kan bukan satu alasan. You know, I mean, I'm watching my kids, my son yang sama ada ADHD seperti saya. Nah malah dia yang umur 21 tahun, dia have self-control, doesn't need to use religion. I mean, I'm Acehnese ya, saya orang Aceh. So I don't teach religion, but I teach consciousness. I teach awareness to my kids. I mean, I believe in God, but I don't labelize myself. Even That's though good. I'm, you know. That's good anyway. So I'm watching my son. He's 21 and dia lakukan lebih better daripada saya. Apakah itu environment? Aku pun tak tahu lah. Aku tak tahu. Tolong. Okay. So first thing first, yang pertama kita penting tahu dulu gini. Aku bilang Lina aja ya, Mbak Lina ya. Oke. Hal apa yang paling Mbak Lina merasa bahwa this is my self sabotage? Hal apa? Apa itu? Excitement. Every time Excitement about what? about I don't know. That's why I said sometimes I said, kok aku udah bahagia sih? No, you know it. Just feel it. What the excitement the most? Apa yang membuat excitement itu paling tinggi yang dirasakan oleh Mbak Lina? Apakah belanja? Apakah minum tadi? Yes. Apakah pergi? Apakah nongkrong? Apakah kafe? What you looking for with that gitu? Coba, apa dirasain dulu? Validasi. Ya, Yes. kenapa saya tanya itu? Karena itu nanti akan berkaitan dengan your subconscious mind, di mana di dalam dirimu kamu membutuhkan itu gitu, dan itu kamu selama sekali tidak mendapatkan itu dari siapapun. Ya, I think you need validation sih. Iya. You need existential. Iya. You need to exist. You need Habis social itu dia life. ngomong tanpa mikir, and orang semua pada ketawa, happy, and I was like, oh my God, yeah. I mean, Yes. You need like, comment, and share. I know. I know it. Oke, so udah tahu ya. Berarti sekarang inti utamanya bukan pada kegiatannya, bukan pada apa, tetapi what you craving for. Kamu tuh kayaknya jangan-jangan membutuhkan validasi yang berlebih dari apapun sehingga melakukan itu semua mencari validasi untuk dipenuhi validasi itu. Betul nggak? betul. Malah sekarang pun saya pikir saya perlu validation. Otherwise, why I come up here? You see, I know the problem, and then like, yeah, I mean, Ya, that's okay. Just accept it. Because selama ini tidak diterima. Gitu. Lina perlu validasi tetapi selalu mengatakan, I'm okay. I'm fine. But you are not okay. You are not fine. Gitu. Yes. You broke. Bokeh dong. and yeah, it's okay not to be okay, isn't it? Sometimes, right? Ya, it's okay not to be okay. Just in your sentences, in your mind. Not in your body, you know. Ya. Itu cuman tahu gitu, cuman tahu tapi tidak diaplikasikan sebagai sesuatu yang Mbak Lina sendiri bahwa tadi udah bilang ya A sampai Z tahu lah apa dan lain-lain, tapi tidak ada transformasi antara understanding with your doing gitu. Anyway, Okay, thank you Sudah. so much. So yeah, and then sekarang sadar ini orang listen to you, aku sadar. no. Sekarang kamu bukan sadar, sekarang kamu baru tahu. You're not conscious yet. Yeah. You just already know the information, oke? Hanya tahu informasinya belum. Nah, sekarang pertanyaannya begini. So, sekarang tinggal di Malaysia, oke? Yeah. Sudah pernah menemui psikolog? Oh yeah, I have my Psychiatry? psychiatrist in Malaysia, you know, and then I stopped seeing psychiatrists because I thought I can do it myself. I stopped. That's the point. That's the point. Gitu. I think you need medicine too. You are NPD. You. Yes, you are NPD.
Okay, so I suggest Udah cakap you have to continue to see the dengan psychiatrist. psychiatrist. Yes, and just asking with the different consciousness now, okay? But apa sih yang paling terpenting? Ya kita penting untuk ngerti ini sih Mbak Lina. Yang paling terpenting adalah apa sih validasi yang paling dibutuhkan oleh Mbak Lina sekarang? That's the most important. Jangan ditutup-tutupi, jangan dipura-pura. Just accept. I need validation. I need to be famous. Mungkin I need to be Maybe okay, ya. why not? Yeah. Why not? Dan ketika itu tuh gini loh. Di satu sisi Mbak Lina pengen banget, tapi di satu sisi gengsi gitu. Oh enggak deh, gitu. Enggak deh, gitu. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi tabrakan terus gitu. Ya. So Mbak Lina tuh nggak jujur sama perasaannya gitu. Kenapa? Karena di sininya masih ada sesuatu nih. Kayaknya kalau aku begitu, nanti aku begini. Kalau aku begini, nanti aku enggak deh. Padahal pengen banget gitu. Yeah, maybe because too much doctrine, too much, Too much doctrine, that's it. Yes, yeah. I born and grew up in Aceh. I mean, it's a nice family, alhamdulillah, and but Nice yeah. family. You have a lot harta. I mean, alhamdulillah harmoni. I mean, tak adalah yang teruk-teruk sangat atau yang apa-apa sangat. Enggak ada yang sangat-sangat biasa-biasa saja. Namun, ya mungkin and I'm the mungkin youngest child syndrome also kan. Yang family, I have 8 family and I'm the youngest and they never listen to me. I need to do something so they can listen to me. Because mungkin itu salah satunya. Yeah. So I think I have a program called saya punya program namanya Letting Go. Okay. Okay. So after this, number 1, find your validation. What the most? That's number 1. So you need to be silent for a while. You got your me time. Me time means not you going anywhere, you shopping anywhere. No, me time, just you and yourself. Yes. It's like tahajud, me time. Nah, like a tahajud. That's it. Betul. Okay, asking to yourself what I'm looking for, what the validation the most. Nah, setelah itu mulai dirasakan lagi dan kayaknya memang perlu untuk balik ke psikiatri deh, gitu. Dan jangan berpikir ketika Lina ke psikiatri I am sick, bukan itu poinnya. No, paham. We are all sick with different types lah ya. We all have mental disorder. Either we accept, kita terima atau tidak. That's itu it. Semua orang gini, pernah dengar nggak? Bumi adalah rumah sakit jiwa besar. Semua penduduknya sakit jiwa. Setuju saya. Ya. Gitu. Ya. Oh, terima kasih banyak ya. Terima kasih Hosi Anjit and You too. Okay. Terima Come kasih to my banyak. house. Bring your money, okay? Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Ya. Semangat Saya ya, Kalina dulu ya. Saya nak kerja sekarang. Ya, spirit ya, get on spirit ya. Ya, thank you. I will Thank you. insyaAllah. Okay. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh ya teman-teman ya. Validasi ya. Salah satu validasi yang paling viral di kalangan ibu-ibu terutama pengen dipuja dan puji ya. Betul sih, Kak. Tuh gak mau kelihatan buruk, tuh gak mau kelihatan jelek, tuh gak mau kelihatan salah tuh. Harus selalu keren biar dipuji. Padahal segala puji bagi Allah bukan bagi Anda ya. Ya, jadi menarik ya. Kita translate sedikit, Kang. Emang tadi rada cepat ngomongnya dan ya udah itu kan udah jadi karakter gitu ya. Oke. Jadi Mbak Kalina tadi tuh dia mempertanyakan bahwa adakah sesuatu yang di body hijack dia karena dia melakukan sesuatu tanpa dia mengerti karena kenapa? Dia tahu kalau minum ini mabuk tapi tetap juga mau minum gitu kira-kira. Itu kan analogi bagus banget tentang happy hour gitu. Betul. Tapi kayaknya itu bukan analogi deh. Kayaknya dia senang happy hour sih gitu ya. Kayaknya. Pelarian ya kayaknya. Pelarian. Karena balik lagi makanya tadi kenapa saya langsung tembak tanya.
Karena sebetulnya bukan happy hour-nya yang dicari, Betul, bukan belanjanya yang dicari gitu. betul, Karena boleh jadi kita melakukan sesuatu bukan itu yang kita butuhkan. betul. Ingat nggak waktu kita cerita tentang tentang letting go yang ada orang Kang beli mobil mewah terus Kang. Oke, Jadi kalau ada Ferrari terbaru dia beli, oke, ada Lamborghini terbaru dia beli. Sampai di rumahnya udah ada 10 atau 15 Kang dan dia nggak pernah berhenti untuk beli. betul, Pertanyaannya itu mah udah bukan butuh lagi, betul. tetapi dia membeli bukan karena beli Ferrari, tapi dia membeli yang namanya ketenangan untuk tidak dihina oleh orang lain Kang. Itu tadi yang namanya validasi. Itu namanya validasi. Dipuji, bener. Gitu. Nah ternyata si orang ini kenapa beli terus? Dia punya luka batin dari kecil. Dari kecil tuh dia dihina terus, Kang. Oke, oke. Dihina lagi, dihina lagi. Jadi begitu dia udah punya, rasa terhina itu dilakukan dengan dia membeli barang yang orang lain gak bisa beli. Dia mau nunjukin eksistensi bahwa gua bisa melakukan ini gitu. Oke, Tapi oke. kan jadi sakit akhirnya dalam tanda petik gitu. Betul, betul. Nah makanya yang bener ya kemarin kita tuh habis ngobrol sama Dokter Rama juga ya Kang Anjrit ya. Benar, benar, benar. Ya, Dokter Rama tuh kemarin bilang bahwa ya balik lagi sih teman-teman, kesadaran kita untuk menemui profesional itu masih rendah banget gitu. Wah, padahal penting banget ya. Padahal itu penting banget. Kadang ya maaf ya, sorry to say gitu kalau kita bicara dalam konteks apapun bahwa kejiwaan kita juga kan perlu dalam tanda petik dokter lah gitu kira-kira Kang. Benar. Kalau Dokter sudah ya, dirasa makanya memerlukan. teman-teman ya, jangan lupa follow Dokter Rama ya. Itu dokter yang paling jujur di antara dokter lain. Paling jujur. Punten tutupkan lagi Gitu. Jadi ya sekali lagi thank you Kalina sudah berbagi. Tapi keren ya Kang. Hari ini kita dapetin tamu yang semuanya tuh mengekspresikan apa yang kira-kira kayaknya kalau hal itu diceritain bakal malu banget, tapi buat mereka enggak gitu Kang. Benar, benar, benar. Betul nggak? Benar, benar. Mengekspresikan sesuatu yang kalau kita ini ruang judge, wah komentar di bawah pasti udah langsung hujat tuh. Untung tadi Ngejelekin. pakai bahasa Inggris, di sini kan bodoh. Jadi kan, jadi bukannya ini orang-orang di sini udah sadar dan gak ngejudge, bukan. Anda gak paham, Bener, para rodonya. Bener. Jadi memang ada hikmah menjadi orang bodoh, jadi nggak pengen ngejudge, betul nggak Kang? Betul. Kan gak paham. Itu intinya. Tapi ya balik lagi sih, teman-teman dari dua hal ya, dari dua yang kita pelajari yang langsung to the point ke edisi awal kita setelah libur lama adalah mencari keluar itu akan selalu tidak akan mendapatkan apa-apa sih gitu. Gitu ya. Kan ingat ya, saya jadi mundur. Kang, ini tuh saya jam 9 udah harus langsung mau syuting Kang. Siap, Jadi siap, ini langsung ke final statement kali ya Kang ya. Oke, boleh. Anyway, this is good start Kang. Kita tepuk tangan dulu Kang Anjrit, nuhun teman-teman good semua. start ya. Makasih ya, very good start banget nih. Pelajaran yang luar biasa. Guys, singa ya intinya ya. Ingat. Aduh, Selena Gemas, saya pengen ngebalikin terima kasih nanti gimana pun caranya. Nanti pokoknya saya mau mengucapkan terima kasih aja untuk Kak Selena Gemas. Hatur nuhun pisan. Nah, jadi gini. Ketika kita mulai menyadari tentang apapun yang dicari tentang mau itu menggapai, mencapai, meraih gitu ya, memiliki, balik bahwa segala sesuatu yang kita cari di luar tidak akan pernah memberikan kebercukupan kepada sesuatu yang di dalam gitu Kang. Jadi ya balik lagi gitu kan. Ini memang agak sangat mudah untuk disampaikan, tapi akan dialami ketika kita memang sudah ada pada kondisinya gitu Kang. Gitu. Jadi nanti kita akan ngerti juga bahwa oh iya ya, kayaknya it's time deh, saatnya waktunya untuk bagaimana saya tidak terlalu mencari validasi keluar. Beda antara nggak peduli, cuek, dan tidak mencari validasi itu beda gitu. Karena Kang, nah aku suaranya jadi nggak ada Kang? Sengaja. Oh, Soalnya ini berisik. Sok aja nggak apa-apa. Nah, jadi akhirnya kita akan mengerti bahwa dua tamu kita yang datang pagi hari ini, dua-duanya sedang menunjukkan bahwa ya itu tadi Kang, penting banget tempat untuk kita bisa melepaskan semua apa yang ada di dalam gitu Kang. Dan ujungnya apa coba? Yuk teman-teman, mari kita selalu belajar menjadi manusia ruang. Manusia yang bisa menjadi ruang bagi apapun tanpa judgement, hanya mendengarkan karena dengan ya maaf ya, meskipun kita mungkin kekurangan pengetahuan atau misalnya nggak terlalu dalam tentang apa, hadir hanya untuk mau mendengarkan dengan tulus itu ternyata menyembuhkan Kang.
Karena boleh jadi seseorang hanya perlu untuk didengarkan dengan tulus, dan ketika kita punya kemampuan mendengarkan dengan tulus, tanpa mungkin kita harus kasih advice, tanpa mungkin kita berpendidikan dan berpengetahuan tinggi gitu, hanya diam untuk mau mendengarkan dengan tulus dan ikhlas, ternyata itu akan sedikit menyembuhkan siapapun yang sedang membutuhkan gitu Kang. Saya rasa itu Kang final statement kita hari ini Kang. Thank you banget ini Abu ya. Good start ya teman-teman ya di 2025. Besok kita lanjut seperti biasa. Besok lanjut Kang, gas pokoknya. Gas ya teman-teman, yang gak bisa naik hari ini bisa di esok hari jam 8 sampai jam 9. Yang belum berteman sama saya silakan berteman, sama Abu juga silakan berteman. Karena Abu juga punya acara yang lain. Thank you banget Atur nuhun Kang Andri, sehat-sehat teman-teman. Terima kasih sudah hadir di perdana lagi. Kita ketemu besok. Kita besok langsung angkat-angkat ya Kang untuk diskusi lagi lebih seru. Ya, Kayaknya gas. kangen banget sama teman-teman yang mau naik dan kita terus mau belajar. Atur nuhun, sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Love you all. Sehat dan bahagia. Dadah.